Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para siswa SMP Islam kelas 9 SMP Islam Sawan Duren. Pada hari ini kita belajar materi yang kedua, PPKN. Namun sebelum saya lanjutkan, mari kita berdoa dulu agar di dalam kegiatan belajar ini nanti ada manfaat dan faedahnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Kita lanjutkan anak-anak ya. Jangan lupa dalam protokol kesehatan ini jangan dianggap remeh ya. Mari kita semua patuh pada aturan. Itu berarti kita belajar menerapkan pembelajaran di dalam PPKN. Yang ke pertemuan kemarin adalah kita belajar dengan tema keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita ambil di situ yang Ika. Ika artinya satu. Kalau kita melakukan pembelajaran ini, berarti kita ingat satu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita belajar ingat dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Gusti Allah akan memberikan petunjuk kepada kita untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik dan bermanfaat. Maka untuk anak-anak saya tekankan, semua kegiatan jangan lupa mengawali dengan berdoa, memohon kepada Tuhan yang Maha Esa, memohon kepada Gusti Allah yang menciptakan alam dan isinya termasuk kita bersama ini. Nah, karena kita berdoa itu penting ya, untuk membersihkan pola berpikir, terus ijabai manfaatnya agar ilmu yang kita pelajari itu nantinya ada manfaatnya. Nah, dengan ini kita tidak lepas dengan pengertian Tunggal Ika. Itu ya. Jangan lupa sekali lagi saya tekankan, semua apa saja marilah kita memohon kepada Yang Maha Kuasa agar semuanya akan mendapat ridhonya. Anak-anakku sekalian, para siswa SMP Islam kelas 9, jangan runtuh semangatmu. Marilah kita tetap kokoh dalam mencari ilmu. Hari ini akan saya lanjutkan untuk pertemuan yang sudah kita berikan yang pertama kemarin. Yang perlu dimengerti di sini, satu, persatuan dalam bangsa Indonesia. Kata persatuan, kita harus satu. Ingat bahwa di negara Indonesia kita itu macam-macam penduduknya, juga suku bangsanya bermacam-macam. Lagi pula agamanya juga bermacam-macam, tapi kita tetap satu. Maka sikap kita kepada sesama mohon ya saling menghormati. Agar apa? Kita bersatu. Ya, kita buatkan contoh yang kecil di kelas 9 ini saja. Di kelas 9 ini satu kelas misalnya 9A. Kan di kelas 9 itu ada A, B, dan C. Saya ambil di 9A. Di dalam 9A itu misalnya kelasnya kotor. Kita harus melakukan kebersihan. Nah, kebersihan ini harus dijaga semua kelas 9A. Tidak dipertanggungjawabkan kepada satu orang. Nah,
bahwa itu adalah apa? Nek ono resike kelas 9A ya disebut 9A. Maka sikap kebersamaan harus kompak, nanti akan tumbuhlah satu persatuan yang kokoh. Itu definisi. Nah, persatuan dalam bangsa Indonesia di sini, nah saya cuplik sedikit ya. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, istilah persatuan Indonesia merupakan faktor kunci, yaitu sebagai sumber motivasi. Nah, dengan persatuan itu kalau kita punya motivasi yang kokoh, insya Allah itu akan kita berhasil. Lalu dari persatuan itu kita kupas menjadi dua. Yang pertama, makna persatuan. Saya cuplik sedikit saja. Yang satu, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Nah, itu satu. Tadi sudah saya ungkap sedikit di depan. Untuk lebih jelas, nanti saya foto. Ya, materi ini saya foto. Poin 2 dan 3 tidak saya sampaikan, nanti dibaca. Kalian akan belajar untuk penalaran. Ini anak-anak akan lebih cepat cerdas. Karena penalaran itu perlu berpikir. Belajar, tak kasih contoh sedikit ya. Seperti tadi, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama yang lain. Paham kan? Seperti tadi saya buatkan contoh kebersihan kelas, itu salah satu yang bertanggung jawab. Tapi kalau yang lain tidak mau memperhatikan, akhirnya terjadilah rasa iri. Nah, iri ini tidak sesuai dengan pembelajaran di PPKN. Sekarang yang makna yang kedua, ya nanti itu dibaca sendiri, ada 3 poin itu. Makna yang kedua, landasan hukum persatuan. Poin yang pertama adalah landasan ideal. Ideal itu nyata. Landasan ideal merupakan landasan hukum dalam persatuan dan kesatuan yang terdiri dari 7 butir. 7 butir ini nanti saya tuangkan, saya kupas satu saja. Yang lain nanti juga dipelajari sendiri ya, karena di sini nanti akan saya tuangkan di sana. Yang pertama, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Apakah arti ini? Mari kita mengembangkan, berarti kalian harus bisa menyebarluaskan apa? Rasa kebangsaan. Bangsa apa? Indonesia. Kalian harus bisa menyebarkan, karena bangsa Indonesia perjuangannya kemerdekaan itu diperoleh dengan ya seperti dulu. Wah, kalian sudah belajar di kelas 7, mungkin itu sudah disampaikan ya. Dan bertanah air Indonesia. Wong Indonesia nek urip di Indonesia bangga. Bahasanya sudah nyaman, warganya sudah tidak butuh yang beraneka ragam, karena sudah diikat oleh dasar ideal tadi. Dasar idealnya adalah apa? Hukum persatuan, hukumnya itu. Maka dengan bersatu kita bersatu dengan akan kuat.
Nah, kata-kata ini mohon diperhatikan. Jadi poin berikutnya nanti dipelajari anak-anak, karena di sini memuat satu penalaran yang harus siswa-siswi pahami dengan cara membuat, nanti kalian akan membuat satu kesimpulan sehingga bisa memberikan, mengembangkan, menyebarkan tadi. Paham ya? Hari ini pembelajaran PPKN begitu. Sekarang soalnya, pertanyaannya yang harus dijawab, saya beri soal 2 saja, 2 nomor, tapi ini 2 nomor ini perlu jawaban yang sangat membutuhkan pemikiran. 1, ya, jelaskan makna persatuan berdasarkan ayat. Mohon maaf, saya ulangi. 1, jelaskan makna persatuan berdasarkan asal katanya. Jadi apa yang harus dijelaskan kata persatuan tadi? Persatuan, asal katanya, ya. Nanti itu perlu kamu mencari wawasan di buku lain, ada itu. Yang kedua, sebutkan makna persatuan dan kesatuan. Ini gandeng loh ya. Yang soal yang pertama kalian saya suruh nyebutkan kata persatuan, yang pertemuan pertama, ya. Soal yang kedua kamu sebutkan makna kata kesatuan. Tapi di soal yang pertemuan yang kedua kita gandeng. Awas, ingat jawabanmu pada pertemuan materi pertama harus sinkron dengan pertanyaan pertemuan yang kedua. Mohon maaf anak-anak ya, nanti file PPKN ini yang pertama jangan sekali dihapus. Kalau mau HP-nya nggak cukup, dipindah ke namanya flash disk ya. Itu disimpan sehingga butuh membuka lagi kalian bisa tidak kesulitan. Soal 2 itu saja. Saya mohon untuk jawabannya bahasanya yang jelas, maknanya yang jelas. Paham anak-anak? Terima kasih. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini bisa membawakan anak-anak ke masa depan yang cerah. Karena dengan belajar ini akan menambah satu pola berpikir yang untuk maju ke depan. Kalau ada pertanyaan nanti anak-anak bisa WA di grup atau langsung ke guru mapelnya. Kalau PPKN kelas 9 ke saya. Terima kasih. Hari ini PPKN saya akhiri sampai di sini. Kita akan ketemu di season yang ketiga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.